Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka dan yang saya hormati dosen-dosen Universitas Terbuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Ayu Istiqomah, mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi UPBJJ Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang tampaknya tidak ada ujungnya, dan sudah banyak memakan korban mulai dari keluarga dekat, teman, hingga rekan kerja kita. Dan bahkan, dampak dari pandemi COVID-19 ini kita rasakan tidak hanya pada bidang kesehatan, sosial, pendidikan, tetapi juga pada bidang ekonomi di negara kita. Pada bulan Maret 2020, negara Indonesia memulai peperangannya untuk melawan pandemi COVID-19 yang masuk ke negara Indonesia, di mana sejak saat itulah negara Indonesia mulai terkena dampak secara tidak langsung dari pandemi COVID ini terhadap kondisi perekonomian di negara kita. Sebelum negara Indonesia terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, sudah diawali oleh negara Cina yang terkena dampak lebih awal oleh pandemi COVID-19 ini, di mana setiap 1% penurunan perekonomian di Cina, maka akan berdampak sekitar 0,2% pada perekonomian di Indonesia. Ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Apakah saja itu? Yang pertama, pandemi COVID-19 menyebabkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga jatuh cukup dalam, di mana berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistika yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 tahun 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun 2020. Yang kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga berdampak pada turunnya investasi dan terhentinya beberapa usaha di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 dialami oleh seluruh dunia sehingga harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti. Dan salah satu momen bersejarah akibat dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yaitu berdampak langsung pada pengelolaan keuangan negara, di mana Indonesia sempat mengalami perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, dan dari hal tersebut kita harus bisa bangkit dan terus berjuang demi pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan cara, kita harus tetap aware dengan segala perubahan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini dan terus bersikap inovatif dan yang terpenting yaitu selalu menjaga kondisi kesehatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Pergi ke pasar untuk membeli ketupat, melewati apotik untuk membeli obat. Mari tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat agar virus COVID-19 tidak mendekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.